Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldrin Julianto. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah Sistem Monitoring Cerdas, yaitu membuat proyek IoT menggunakan IO Broker. Sebagaimana yang kita ketahui, IO Broker merupakan sebuah platform IoT yang open source yang memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsinya yaitu akuisisi data, controlling, dan juga membuat visualisasi dengan fitur-fitur visual yang sangat powerful. Di sini, kalau kita lihat pada dashboard, ada 3 hal yang ingin saya lakukan. Sebenarnya ada 6, tapi yang tampil ini 3 dulu nih. Yang pertama, itu ada data kondisi ruangan, yaitu kondisi suhu dan juga kelembaban. Lalu suhu dan kelembaban ini juga saya tampilkan di gauge. Lalu ada lampu, ada info gempa dari BMKG. Nah, suhu dan ruangan ini mengambil data dari ISP32. ISP32 sebagai publisher yang akan mengirimkan data ke broker, lalu IO Broker sebagai klien, MQTT klien yang akan mensubscribe data sesuai dengan topik yang dikirim oleh ISP32. Selanjutnya, lampu merupakan LED yang terhubung di output digitalnya ISP32. Lampu akan hidup dan mati melalui perintah dari publisher. Di sini publishernya sebagai publishernya adalah IO Broker yang akan mengirimkan data ke broker, lalu disubscribe oleh ISP32 yang dijadikan dasar untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Juga tampil secara visual di menu visualisasi IO Broker. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengakuisisi data dari web BMKG. Jadi data ini selalu up to date dari BMKG. Jadi data ini diambil dari website BMKG lalu diparsing menggunakan Python, dan Python bertindak sebagai publisher yang akan mengirimkan data atau mempublish data ke broker, dan dari broker akan diambil oleh IO Broker sebagai MQTT client gitu. Yang keempat, membuat visualisasi, yaitu seperti ini. Yang kelima adalah logging database SQL. Jadi semua datanya akan kita simpan di SQL, di MySQL. Saya menggunakan server localhost menggunakan PHP MySQL, PHP MyAdmin dari XAMPP. Lalu yang keenam, data dari MySQL tadi akan kita olah dan akan kita visualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, menggunakan Python. Jadi ini adalah IO Broker. Kita lihat nih, ada berbagai macam adapter yang saya gunakan. Ada MQTT Client, MQTT Broker, ada Node-RED, ada MySQL, ada visualisasi, ada juga dashwater, dan sebagainya. Langkah pertama adalah kita mendeklarasikan objek-objek yang akan kita ambil datanya. Nah, di sini pertama ada data suhu dan kelembaban dari SP32, lalu dari BMKG, data BMKG, dan dari Node-RED itu lampu untuk mengendalikan ISP32, LED di ISP32. Nah, kita buat deklarasikan data-datanya seperti ini satu persatu. Langkahnya yaitu create data. Di sini kita create data. Misalnya di sini BMKG, ini saya contohkan di suhu. Ini kita create data terlebih dahulu. Lalu value, kita isi value-nya. Lalu ini number kita buat, ini data kelembaban. Kita pilih deskripsinya, kita buat terserah ya data kelembaban karena ini kelembaban. Lalu measure unitnya persen, dan kita save aja. Setelah itu kita setting. Nah, ini kita setting dulu MQTT client-nya. Ini topiknya kelembaban. Jadi kita sesuaikan topiknya. Kita sebagai subscriber akan mensubscribe topik kelembaban.
Lalu kita checklist enable change only pada publish dan pada subscribe. Lalu kita save. Jangan lupa ini di setting di MySQL-nya ini kita checklist juga untuk change tentang juga untuk enable-nya. Lalu kita save. Nah, kita ulangin untuk membuat objek dari suhu, wilayah, tanggal gempa, dan semuanya ini. Setelah itu, kita setting di MQTT client-nya, kita setting. Nah, ini kita deklarasikan broker yang kita gunakan. Sini saya menggunakan broker online gitu, gratisan, itu broker mqtt-dashboard.com. Untuk lebih safe-nya lagi, untuk lebih aman, secure untuk data kita bisa menginstal server misalnya menggunakan Raspberry Pi dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa membuat autentifikasi ketika ada yang ingin mensubscribe data gitu. Lalu bagaimana untuk proses publish data? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk kelembaban dan suhu itu yang nge-publish adalah ESP32. ESP32 menggunakan sensor suhu dan kelembaban. Ini adalah program dari ESP32. Saya menggunakan library PubSub client untuk terhubung dengan protokol komunikasi MQTT. Di sini kita deklarasikan server ataupun broker yang kita gunakan. Ini broker mqtt-dashboard.com. Jadi kita gunakan broker online ya. Lalu di sini ada perintah untuk menghidupkan dan mematikan LED nih. Digital write LED low gitu. LED ini terhubung di pin 2 ya, pin 2 pada ESP32. Jadi ketika si ESP32 mensubscribe topik tertentu dan nilainya 0, maka dia akan matikan lampu. Sebaliknya ketika 1, dia akan menghidupkan lampu. Topiknya adalah di sini saya buat topiknya Aldrin Julian ya. Subscribe-nya adalah Aldrin Julian. Kenapa? Karena memang saya menggunakan broker gratisan, jadi biar topiknya unik gitu ya. Kalau topiknya yang umum misalnya lampu atau apa biasanya udah digunakan. Lalu untuk publish data, ini publish data nih, client publish, ada 2 data yang kita publish, yaitu data suhu dengan topik suhu, data kelembaban dengan topik kelembaban. Lalu data tadi juga kita kirim ke serial. Tampilan serialnya seperti ini. Nah, ini tampilan serialnya. Oke. Nah, ini proses publish data menggunakan ESP32. Datanya nanti kan kita masuk ke sini nih, keluar terus, lalu juga ke visualisasi. Selanjutnya adalah mempublish data melalui Python. Ini Python, saya menggunakan Anaconda, Jupyter Notebook ya. Data apa yang kita publish di Python? Yaitu data BMKG. Jadi BMKG menyediakan data terbuka dalam format XML, data cuaca, data gempa gitu, bisa kita akses. Datanya seperti ini nih, ini datanya, linknya. Kalau kita buka tuh seperti ini datanya. Datanya masih bentuk seperti ini nih, perlu nggak bisa langsung kita kirim, harus kita parsing dulu. Jadi saya parsing menggunakan Python dengan library Beautifulsoft. Lalu pakai MQTT, Pahu MQTT biar bisa berkomunikasi dengan protokol MQTT. Ini kita masukin linknya, link data yang akan kita parsing dari BMKG. Lalu MQTT brokernya sama tadi kan, karena kita pakai broker gratisan. Lalu di sini kita mulai ambil data, lalu kita ambil satu persatu, kita parsing ya, kita scraping gitu. Data dari BMKG tadi menjadi 8 data nih. Kalau kita lihat ada tanggal, jam, koordinat, lintang, magnitude, kedalaman, dan wilayah. Lalu kita publish dengan library Pahu MQTT tadi. Harus kita install dulu di Python-nya.
biar bisa kita gunakan lalu kita publish. Ada 8 data tadi ke broker mqtt-dashboard.com. Ini bisa kita run. Coba kita run, hasilnya gimana? Nah, ini hasilnya. Karena di sini kan saya juga pakai perintah print ya, jadi tampil juga di sini. Nah, ini dia. Jadi data-data gempa terakhir, kayak data tanggal 29 Juni kemarin itu gempa di Sulawesi Utara itu bisa kita ini. Jadi tampil nih di dashboard berita-berita dari BMKG. Kita juga bisa memparsing misalnya cuaca dan sebagainya. Nah, data ini kan masuk ke IO Broker. Ini IO Broker. Ini ya. Ini datanya nih. Nanti per berapa ya? Per 5 detik ini diupdate terus gitu ya. Di visualisasinya juga nih, diupdate nih. Dia selalu update. Nah, itu parsing data dari BMKG menggunakan Python. Pythonnya sebagai publisher dan mempublish data ke broker, dan IO Broker sebagai subscriber dengan adapter MQTT client. Selanjutnya, bagaimana kita menghidupkan dan mematikan lampu ESP32? Tentunya secara dengan menggunakan protokol MQTT juga. Di sini saya menggunakan adapter Node-RED. Ini sudah saya buat mempublish perintah yang akan diterima oleh SP32 sebagai publisher gitu, sebagai subscriber. Hasilnya nanti lampu hidup dan mati. Di sini juga saya coba untuk nampilin gauge-nya suhu ya di Node-RED. Hasilnya kita lihat kalau setelah kita buat nih, kita deploy dulu. Setelah kita deploy, setelah kita masukin ya taggingnya ini, setelah masukin kita deploy. Nah, kalau sudah sukses ya tinggal kita buka UI-nya, user interface-nya. Ini sudah saya buka nih sebelumnya. User interface Node-RED nih kalau kita refresh. Oke, di localhost ya jalan Node-RED-nya ya. Ini data suhu, ini lampu. Kalau lampunya on, kita buat. Ini di SP32-nya hidup. Tadi di pin 2. Dan juga di visualisasinya Node-RED hidup nih lampu-lampu ya. Coba kita matikan. Mati lampunya. Mati juga kan lampunya. Hidupkan lagi. Nah, di SP32 juga gitu. Dia hidup dan mati gitu ya, dengan perintah dari Node-RED. Selanjutnya, setelah 3 ini, lalu data itu ya kita visualisasikan seperti ini ya. Udah muncul visualisasinya. Misalnya kita banyak mengambil data ya bisa banyak kita visualkan gitu. Jadi kita bisa membuat smart home system sendiri gitu dengan IO Broker. Selanjutnya data ini kita simpan di MySQL seperti ini. Kan udah kita download adapter MySQL-nya. Ini bisa kita setting nih misalnya cara simpannya. Sini kan tadi udah kita setting. Kalau kita lihat tabelnya, nah dia ini terus nih 67 kelembaban 68 dan sebagainya ya. Lalu munculnya di mana nih? Kan kita connect ke PHP MyAdmin MySQL nih, IO Broker, dia otomatis nanti muncul TS boolean, counter, number, string dan sebagainya. Number ini adalah suhu ya, suhu dan kelembaban. Kalau kita lihat nih ID 2 ini nilainya 29 berarti suhu ya. Lalu ID-nya 1, ID 3 itu kelembaban. Sama juga dengan string, ada 8 data tadi ya. Tinggal kita pilih aja nanti ID-nya berapa untuk nampilin apa. Kan bisa kita refresh datanya. Kalau kita refresh ya dia ngirim-ngirim terus nih. Udah sampai berapa jumlah datanya kalau kita download. Misalnya kita coba download, ekspor, udah berapa data gitu. Kita semua kita ekspor. Ini udah ada 6.000 data. Karena udah berapa hari ya mengetesnya gitu. Ya. Oke, selanjutnya data ini kita apakan nih? Datanya ya kita olah lagi. Bukan kita olah sih ya, kita gunakan datanya untuk bisa kita tampilin di visualisasi, buat grafik dan sebagainya. Nah, lagi-lagi saya menggunakan Python. Di sini saya buat judulnya itu
parsing database, filter maksudnya filter database MySQL, dan plot grafik. Pertama ya kita gunakan berbagai macam library, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan sebagainya. Kita juga install MySQL connector, ini kita jalanin. Ini berhasil database terhubung, lalu kita print data sensor ini yang di TS sensor tadi, dan ini PMKG, data dari PMKG ya. Nah ini udah tuh kita filter, kan 2 tadi untuk suhu ya, yang 3 kelembaban kalau nggak salah ya. Nah ini udah saran. Nah muncul nih plot grafiknya nih, suhunya fluktuatif dari 30, 31 ke 28. Ini 100 data terakhir. Kalau kita banyakin datanya misalnya 1000, coba kita run, tuh nggak kelihatan ya, rapat banget, jadi makanya kita 100 aja lah. Kalau misalnya kita buat dikit 10, ini dikit banget nih, nggak enak liatnya, trendingnya nggak komprehensif. Oke, run. Oke, terus ini data BMKG tadi, kita plot juga data dari BMKG yang kita parsing dengan Python juga. Nah, itulah fitur-fitur yang saya gunakan untuk MQTT untuk project IoT menggunakan IO Broker. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.